Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Permatasari dari kelas T4309, mahasiswa Teknik Industri Universitas Telkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ujian pada kebijakan moneter Bank Indonesia. Situasi perekonomian global saat ini berada pada tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Nah, dunia harus kembali menghadapi guncangan ekonomi akibat penyebaran virus corona. Nah, akibat kejadian ini, hampir setiap negara melakukan koreksi terhadap pertumbuhan ekonominya dengan kecenderungan perkiraan akan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat serius. Nah, perang proteksi ekonomi atau sering disebut dengan perang dagang, yaitu perang yang melibatkan dua negara dengan kontribusi terbesar pada perekonomian global, tidak saja hanya mempengaruhi perekonomian kedua negara tersebut, tetapi tentu saja berimbas kepada negara-negara lain yang menjadi mitra dagang dari kedua negara tersebut, baik langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ketika virus corona menyerang Tiongkok sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, lalu menyebar ke seluruh negara atau ke beberapa negara, maka dampak guncangan ekonomi ini akan semakin mempengaruhi perekonomian global. Para ekonom menyebut situasi seperti ini sebagai guncangan pada penawaran agregat. Nah, menyikapi situasi perekonomian seperti ini, Indonesia dan beberapa negara lain melakukan counter atau perlawanan terhadap guncangan agregat supply. Nah, bank sentral di beberapa negara mulai melakukan ekspansi atau relaksasi moneter melalui penurunan tingkat suku bunga acuan sebagai instrumen kebijakan moneter. Nah, beberapa kebijakan ekspansi moneter yang dilakukan antara lain, BI menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% pada Februari. Tidak hanya dengan instrumen suku bunga, BI juga menggunakan instrumen giro wajib minimum atau biasa disebut dengan GWM. Sebagai otoritas moneter, BI berperan untuk mengawal perekonomian Indonesia supaya tetap dalam kondisi yang baik meskipun situasi perekonomian global sedang mengalami guncangan agregat supply. Nah, relaksasi moneter ditujukan untuk meningkatkan investasi di sektor real karena suku bunga yang lebih rendah. Nah, hasil yang diharapkan adalah peningkatan pada output perekonomian secara agregat sehingga memungkinkan peningkatan dari penyerapan tenaga kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran. Nah, kebijakan ekspansi moneter yang dilakukan BI harus diuji pada tahapan implementasi. Tahapan implementasi kebijakan moneter ada di perbankan sebagai saluran transmisi kebijakan moneter. Pada tahap implementasi, terdapat dua hal yang perlu dicermati untuk menilai kebermaknaan kebijakan BI untuk menstimulasi agregat demand melalui kebijakan ekspansi moneter. Yang pertama yaitu tingkat responsivitas perbankan sebagai saluran transmisi kebijakan moneter. Yang kedua adalah akseptabilitas sektor real, yaitu tentang seberapa besar kemampuan dan kesiapan sektor real untuk menerima kucuran dana dengan tingkat suku bunga kredit yang lebih rendah tersebut dalam rangka ekspansi bisnis secara menyeluruh. Nah, semakin baik rantai nilai pada keseluruhan proses bisnis, maka dapat diharapkan bahwa sektor real akan mampu menyerap kucuran kredit perbankan untuk kegiatan investasi dan tambahan modal kerja. Lalu bagaimana cara memaknai kebijakan ekspansi moneter yang dilakukan BI pada perekonomian Indonesia? Nah, momentum perang, proteksi ekonomi dan penyebaran virus corona perlu dimanfaatkan untuk restrukturisasi perekonomian Indonesia. Nah, restrukturisasi perekonomian yang dimaksud adalah dengan meletakkan kembali fondasi industri domestik berbasis pertanian sebagai keunggulan nasional. Industri pengolahan pertanian sudah saatnya diperkuat untuk mengolah komoditas primer menjadi komoditas industri yang memiliki nilai tambah berganda.
Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.